Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Pramudia dengan NIM 433230111. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan dan mensimulasikan hasil proyek saya untuk mata kuliah pengolahan citra. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah proyek tentang real time object measurement atau sebuah pengukuran objek dalam waktu nyata atau secara real time. Nah, mungkin langsung saja saya coba menjelaskan untuk kode dari project ini. Yang pertama itu di sini ada file bernama object measurement.py, di mana file utama ini berfungsi untuk mengambil gambar dari webcam atau file, lalu mendeteksi objek berdasarkan kontur, mengukur ukurannya, dan menampilkan secara real time. Nah, di bagian awal itu ada import library, ada CV2 dan utils. Nah, di bagian berikutnya itu ada inisialisasi variabel. Nah, di sini webcam jika true ambil gambar dari webcam. Lalu path ini jalur gambar jika webcam tidak digunakan. Lalu untuk capset ini untuk mengatur properti kamera, entah itu brightness atau resolusi. Nah, scale sendiri itu berfungsi untuk skala pengali ukuran kertas A4, dan WP dan HP ini adalah ukuran kertas A4 dalam pixel setelah dikalikan scale. Nah, di bagian berikutnya ini ada loop program utama, di mana di sini itu while true. Nah, while true ini dia akan melakukan loop secara terus-menerus untuk menangkap dan memproses frame secara real time. Nah, kemudian di sini itu ada baca gambar. Nah, jika webcam true, ambil frame dari kamera. Jika false, ambil gambar dari file lokal. Lalu di sini ada image kontur, bla 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 bla. Nah, ini untuk deteksi kontur berbentuk persegi panjang atau 4 sisi. Itu dapat dari di filter sama dengan 4. Jadi dia hanya mengambil kontur yang berbentuk persegi panjang 4 sisi dengan area besar 4. Kemudian di sini ada looping. Jika kontur ditemukan, ambil kontur terbesar sebagai kertas A4, lalu urutkan titik-titik kontur memakai reorder. Nah, ini agar tidak tertukar. Lalu hitung lebar dan tinggi A4 dalam pixel jarak antar titik. Oke, selanjutnya itu ada transformasi perspektif atau warping, itu ada di bagian if else ini. Nah, ini jika A4 dalam mode landscape, ubah urutan width dan height saat warping. Kemudian berikutnya itu ada kalibrasi skala, itu pakainya pixel per cm sama dengan WP/21. 21 itu merepresentasikan ukuran dari A4 sebagai acuan atau konversi dari pixel ke cm. Lalu ini untuk mendeteksi kontur objek di dalam bidang A4 dari hasil web. Nah, berikutnya di sini ada hitung dan menampilkan ukuran tiap objek. Nah, setiap objek diukur panjang dan lebarnya. Oke, di bagian ini ya. Nah, setiap objek diukur panjang dan lebarnya dalam pixel, lalu dikonversi ke cm melalui NW dan NH. Nah, berikutnya gambar
panah dan label ukuran itu ada di bagian ini. Nah, ini itu menambahkan sebuah visual berupa garis panah dan teks hasil pengukuran objek. Lalu bagian terakhir itu ada menampilkan gambar, dimana image sama dengan CV2 ini itu gambar hasil web ditambah ukuran objek. Lalu yang original itu gambar asli dari webcam. Jadi nanti menampilkan kedua jendela gambar setiap frame. Yang frame pertama itu frame original, frame kedua itu frame A4 untuk menampilkan hasil pengukuran. Nah, dari file ini itu dibutuhkan juga file kedua bernama utils.py yang berisi kumpulan fungsi bantu untuk proses pemrosesan gambar. Nah, ini sama ada import library, lalu di sini ada get contour. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan dan mendeteksi kontur dari objek pada gambar. Nah, langkahnya konversi ke grayscale, kemudian di blur, lalu canny edge, lalu dilation dan erosion. Nah, berikutnya itu dia mendeteksi kontur, lalu memfilter kontur berdasarkan luas min area dan bentuk filter asli atau bentuk filter sisi. Nah, lalu diurutkan berdasarkan luas terbesar, lalu return gambar tambah list kontur dengan info yang lengkap. Nah, berikutnya di kode ini itu ada def reorder my point, itu untuk mengurutkan titik kontur menjadi top left, top right, bottom left, bottom right. Nah, metodenya sendiri itu menggunakan jumlah dan selisih koordinat untuk menentukan posisi relatif titik. Nah, selanjutnya ada def warp image. Tujuannya sendiri itu untuk meluruskan bidang kertas misal A4 dari gambar agar terlihat tegak lurus. Nah, jadi fungsi ini lumayan penting untuk memvisualisasikan kertas agar tampak tegak lurus. Nah, langkahnya itu urutkan titik reorder, kemudian mapping ke dimensi target atau PTS2, lalu buat transformasi perspektif menggunakan matrix dan menerapkan ke gambar, lalu potong margin tepi dengan pad dan return image warp, dan yang terakhir itu define this. Nah, jadi di sini tujuan fungsi ini untuk menghitung jarak antara dua titik Euclidean distance. Nah, jadi digunakan untuk mengukur panjang dan lebar objek dalam sebuah pixel. Nah, untuk referensi tadi kan di object measurement sendiri itu ada aset gambar. Nah, di sini itu saya mengambil aset gambar di bagian ini. Nah, jadi nanti di sini itu si program akan mendeteksi objek kertas A4 ini dulu sebagai objek terbesar. Nah, di sini kan kertas ini mempunyai 4 sisi atau segi 4. Jadi nanti filter sesuai dengan kode yang sudah sebelumnya dijelaskan. Nah, jadi dia mendeteksi kontur dulu untuk ukuran kertas A4 atau ukuran terbesar. Nah, baru dia mendeteksi ukuran di dalam konturnya atau di dalam kertas A4 ini. Misal di sini dia nanti akan mengukur
objek ini untuk panjang dan lebarnya. Nah, jadi itu. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Memang belum sesuai dengan ukuran asli dari sebuah objek, tapi itu sudah cukup mendekati untuk sebuah proyek pengolahan citra ini. Jadi saya sendiri cukup puas dengan hasil yang sudah saya dapatkan, dan kesimpulan untuk proyek ini itu proyek ini merupakan implementasi pengolahan citra menggunakan OpenCV untuk mengukur dimensi objek dalam dunia nyata secara real time, hanya dengan bantuan kamera dan kertas A4 sebagai acuan skala. Nah, dengan memanfaatkan teknik deteksi kontur ini, transformasi perspektif, dan konversi jarak piksel ke satuan nyata cm, program ini mampu mengidentifikasi dan mengukur objek secara otomatis dan akurat. File object measurement.py yang ini itu menangani proses utama dan visualisasi. Sementara utils.py ini itu menyediakan fungsi penting seperti deteksi kontur, transformasi, dan perhitungan jarak. Nah, oke, mungkin bisa kita mulai untuk mensimulasikan. Oke, di sini kita coba run. Nah, jadi ini adalah tampilan utama atau tampilan awal, di mana di sini ada dua layar tampilan. Yang di kiri itu untuk layar tampilan original, dan yang kanan A4 ini untuk menampilkan sebuah hasil dari objek yang sudah dihitung secara real time. Nah, mungkin coba kita letakkan di bagian sini. Apakah ini akan mendeteksi objek dengan benar? Nah, jadi ini hasilnya, dan terlihat di sini muncul untuk ukuran panjang dan lebarnya. Kita cocokkan dengan sebuah penggaris, apakah cocok atau tidak. Nah, untuk ukuran asli dari objek ini itu panjangnya ada di 4 cm dan lebarnya itu di sekitar 8 cm. Nah, ini memang belum sesuai sama project yang dijalankan, dimana di sini masih kurang tepat dengan objek asli. Namun sebelumnya sudah saya coba untuk mengkonfigurasi entah itu tata letak atau tata kamera untuk mengusahakan agar objek ini dalam project itu sesuai dengan objek yang ada di nyata. Namun ini hasil yang terbaik yang sudah saya dapatkan, cukup mendekati, itu kurang dari 2 cm kurang lebih. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Oke, untuk menutupnya kita hanya perlu menggunakan shortcut Ctrl C. Jadi kurang lebih project saya tentang real time object measurement ini seperti itu. Dari saya cukup, dan mohon maaf bila ada salah penyampaian, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.